Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Hilatunisa dan rekan-rekan saya dari kelompok 6 akan menjelaskan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Simak baik-baik ya teman-teman. Saya Hilatunisa akan menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Bimbingan konseling adalah sebuah proses interaksi antara konselor dan juga konseli, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, dalam rangka membantu para konseli supaya bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya atau bisa memecahkan masalah yang sedang mereka alami. Selanjutnya, ruang lingkup bimbingan dan konseling. Ruang lingkup bimbingan dan konseling terdiri dari 5 segi, di antaranya segi pelayanan, fungsi, sasaran, pendidikan dan karir, dan sosial budaya. Dari segi pelayanan, yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Hubungan antara bidang pelayanan bimbingan dan konseling dan bidang lain, ada 3 bidang pelayanan pendidikan. Bidang yang pertama yaitu bidang kurikulum dan pengajaran meliputi penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Kedua, bidang administrasi dan kepemimpinan meliputi tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan, serta bentuk kegiatan, pengelolaan, dan administrasi. Ketiga, bidang kesiswaan meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan. Kemudian, tanggung jawab konselor sekolah. Konselor menjadi pelayan untuk pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Selanjutnya, dari segi pelayanan yang kedua, pelayanan bimbingan dan konseling di luar sekolah, di antaranya ada bimbingan dan konseling keluarga yang bertuju menangani permasalahan dalam konteks keluarga seperti perceraian. Kemudian, bimbingan dan konseling dalam lingkungan yang lebih luas, seperti permasalahan di lingkungan perusahaan, industri, kantor-kantor, dan lembaga kerja, serta dalam suatu organisasi masyarakat. Dari segi fungsi, yang pertama, fungsi pemahaman yaitu pemahaman tentang masalah klien, tidak hanya mengenal dari klien itu sendiri, tetapi pemahaman yang menyangkut latar belakang pribadi klien, kekuatan dan kelemahan, serta kondisi lingkungan klien. Kedua, fungsi pencegahan yang berfungsi agar klien tidak memasuki ketegangan atau gangguan dalam hidupnya. Ketiga, fungsi pengentasan. Konselor bukan ditugaskan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan unsur fisik yang berada di luar diri klien, tapi menyelesaikan dengan menggunakan kekuatan yang ada di dalam diri klien sendiri. Keempat, fungsi pemeliharaan yang dilaksanakan melalui berbagai peraturan, kegiatan, dan program. Dari segi sasaran, terdapat individual dan kelompok. Yang pertama, pengembangan kehidupan individual, yaitu membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik pribadi dan kebutuhan dirinya secara nyata. Kedua, kelompok, mengarahkan layanan kepada sekelompok individu. Dari segi pendidikan dan karir, ada bimbingan dan konseling pendidikan yang meliputi siswa, prestasi, pergaulan, dan lain-lain yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah dan belajar secara mandiri. Bimbingan dan konseling karir meliputi pekerjaan, motivasi, dan lain-lain yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir. Dari segi sosial budaya, pengembangan kehidupan sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Jenis-jenis bimbingan dan konseling. Jenis bimbingan dan konseling yang timbul dalam ruang lingkup sekolah dapat diklarifikasikan dalam 3 jenis masalah. Yang pertama ada masalah pendidikan. Individu merasa kesulitan dalam menghadapi kegiatan belajar, misalnya sulit untuk memahami mata pelajaran yang didapatkan. Yang kedua ada masalah pribadi dan sosial. Masalah pribadi dalam lingkup sekolah umumnya berasal dari pribadi individu yang berhadapan dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada masalah pekerjaan atau karir. Masalah ini berhubungan dengan memilih pekerjaan, misalnya adalah memilih jenis-jenis pekerjaan yang cocok dengan dirinya. Pada umumnya, teknik-teknik yang
tindakan dalam bimbingan mengambil dua pendekatan, yaitu 1. Bimbingan secara kelompok, yang kedua, bimbingan secara individual. Selanjutnya ada strategi bimbingan dan konseling. Yang pertama, pelayanan dasar, terdiri dari bimbingan kelas, pelayanan orientasi, pelayanan informasi, bimbingan kelompok, dan yang terakhir, pelayanan pengumpulan data. Selanjutnya ada pelayanan responsif, terdiri dari konseling individual atau kelompok, yang kedua referral atau rujukan, yang ketiga kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, yang terakhir kolaborasi dengan orang tua. Yang keenam, ada kode etik bimbingan dan konseling, meliputi A. Kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan. B. Penyimpanan dan penggunaan informasi. C. Hubungan dengan pemberian pada pelayanan. D. Hubungan dengan klien. E. Konsultasi dengan rekan sejawat. F. Alih tangan kasus. Nama saya Rahman Arif dari kelompok 6 PDSD dengan nomor NIM 0501219079. Langsung saja ke poin D, yaitu program bimbingan dan konseling di sekolah dasar, yaitu mempunyai 4 poin. Yang pertama ada layanan dasar, dan yang kedua ada layanan responsif, yang ketiga ada layanan perencanaan individu, dan yang keempat ada layanan dukungan sistem. Perkenalkan, nama saya adalah Sukmawati dengan NIM 0501219001. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai peran guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Menurut Sardirman 2001 menyatakan bahwa ada 9 peran guru dalam kegiatan bimbingan konseling. Yang pertama itu sebagai motivator. Guru diharapkan dapat melaksanakan cara mengajar informatif. Yang kedua, organisator sebagai pengelola akademik. Yang ketiga, yaitu sebagai motivator, harus mampu merangsang dan memberi dorongan. Yang keempat, direktor, harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa. Yang kelima, sebagai inisiator, guru sebagai pencetus ide. Yang keenam, yaitu sebagai transmitter, guru bertindak selaku penyebar kebijakan. Yang ketujuh, guru sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Yang kedelapan, guru sebagai mediator, yaitu sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Yang kesembilan, sebagai evaluator, guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku. Thank you for watching.